Oke, kali ini aku mau bawain alur cerita dari manhwa baru yang berjudul Idol Player Reborn as a God. Chapter 1 sampai 10. Gak usah lama-lama, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Planet Bumi, negara, dragon, kota, Linhai. Monster-monster tak terhitung jumlahnya masuk ke dunia nyata dari dunia lain. Dan umat manusia dihadapkan dengan bencana besar. Surga tidak meninggalkan manusia. Tanda mulai muncul di punggung tangan semua manusia dan berbagai kelas khusus terbangun melalui tanda misterius. Dan sejak saat itu, umat manusia telah memulai era kelas shifter. Di antara manusia yang awaken, hanya ada 3 mythical class. Di kerajaan Lighthouse ada manusia bernama Alpha yang mempunyai kelas Ghost Swordman. Di kerajaan Ephemeral ada orang bernama Restive dengan kelas Hell Dragon. Di kerajaan Icebone ada yang bernama Quan Shiqian, seorang dengan kelas Frost King. Karena kekuatan kelas mythical, kerajaan itu selalu menjadi terdepan dalam hal strategi di dunia lainnya. 100 tahun yang lalu, seorang kelas shifter berbakat muncul di kerajaan Dragon bernama Chu Luo. Awaken terkuat di kerajaan Dragon. Chu Luo hanya butuh 10 tahun untuk mencetak rekor tertinggi di kerajaan Dragon dan menjadi adeptus pertama di dunia ke-70. Namun saat itu level terkuat dari 9 binatang buas menyerang. Chu Luo sebagai kelas shifter kelas 8 mempertaruhkan retakan dimensi sendirian. Chu Luo menyelamatkan kerajaan Dragon, tapi itu juga mengorbankan dirinya sendiri. Dan hari ini adalah hari peringatan 100 tahun kematian heroik Chu Luo. Upacara diadakan di ibu kota, kota Dragon. Upacara itu dihadiri para top class shifter di kerajaan Dragon. Tapi di saat yang sama, menurut statistik, 12 juta orang ikut dalam kebangkitan kerajaan di tahun ini. Ada pemuda dengan punggung yang lemas berjalan melewati toko elektronik. Berita itu menyiarkan mengenai laporan kelas shifter di kerajaan Dragon, yang katanya kerajaan Dragon bisa berharap akan kelahiran Chu Luo berikutnya, atau kelas mythical lain. Pemuda yang sebelumnya itu sudah sampai di rumahnya dan tidur di kasurnya. Suara-suara terus muncul. Dunia alternatif. Pintu ke dunia alternatif akan segera terbuka. Kelas shifter diharapkan bersiap. Pemuda itu seperti tidak peduli dan wajahnya begitu pucat. Di bantalnya ada botol dengan pil tumpah di atasnya. Pintu ke dunia alternatif akan segera terbuka. Kelas shifter harap bersiap. Mata pemuda ini melotot seakan baru tersadar dari sesuatu. Pemuda itu bangun dan mengatakan sesuatu yang aneh. Bukannya aku sudah mati, di mana aku? Saat itu kepalanya sakit, muncul sebuah ingatan-ingatan aneh. Dari ingatan ini, pemuda ini terlahir dengan kelas paling tidak berguna di dunia. Dan adiknya yang terkena penyakit membutuhkan banyak sekali uang untuk pengobatan. Nama pemuda ini adalah Zhang Yue, yang sudah merasakan pahitnya dunia dan memilih pilihan paling tidak aku sarankan, yaitu dia meminum pil yang membuatnya dan meminta maaf ke adiknya yang mempunyai kakak tidak berguna. Pemuda yang tersadar di tubuh Zhang Yue bingung kenangan siapa ini. Aku tidak pernah berpikir aku akan terlahir lagi di orang yang namanya sama denganku 100 tahun kemudian. Beast Tamer. Tidak heran, kelas Beast Tamer mengandalkan hewan peliharaan untuk bertarung. Selain meningkatkan level mereka sendiri, Beast Tamer tidak bisa mengabaikan atribut hewan peliharaan mereka. Untuk mengembangkan Beast Tamer terkuat, orang itu harus punya kekayaan yang cukup untuk ambil alih sebuah kerajaan. Buat orang biasa atau miskin, bukan kabar baik untuk terbangun sebagai Beast Tamer. Zhang Yue, seorang pemuda yang tidak berguna dan gagal dalam hidupnya. Dia berdiri dan melihat potret Zhang Yue. Aku dulu adalah Chu Luo, yang terkuat di kerajaan Dragon. Karena aku sudah mengambil alih tubuhmu dan terbangun kembali, aku akan mengambil tanggung jawab itu dan penyesalanmu. Menaklukkan dunia alternatif ini
yang dimana orang lemah berjuang untuk makanan. Dan anggap saja ini rasa terima kasih padamu. Aneh, tadi dia bilang kalau punya nama yang sama. Apa mungkin Shu Luo itu adalah nama samaran menjadi legenda di kerajaan Dragon? Saat itu muncul sebuah portal ke dunia alternatif di mana kelas shifter seperti dirinya bisa masuk. Buka. Portal itu mulai terbuka, dan portal ini cukup besar. Zhang Yue sudah berjalan masuk ke dalamnya. BTW, portal ini bisa dibuka kapan saja. Sistem dunia mengenali sebagai Zhu Luo, bukan Zhang Yue, dan dia sudah offline selama 36.552 hari. Panel sistem terus bermunculan. Ada dua info yang menarik. Kemajuan Shu Luo di kehidupannya dulu sampai ke dunia alternatif tingkat 17 dan penghasilan hadiah selama AFK 70 poin per detiknya dan total hadiahnya selama dia AFK. Energi alternatifnya banyak sekali dan kalau aku nggak salah ini mungkin 200 miliar lebih. Sistem juga memberinya hadiah karena mengalahkan gelombang monster level 9 untuk pertama kalinya dan menyelesaikan pencapaian mythical. Unparalleled, hadiahnya harta karun mythical Supreme Oracle. Ini bisa mendapatkan buff permanen. Pengumpulan energi selama status online dan offline di dunia alternatif akan meningkat 10 kali lipat. Efek buff itu sudah aktif sekarang dan dia menerima tambahan 999 kali lipat dari pendapatan AFK-nya. Ini nominalnya, dan entah ini berapa, entah ini ditambah yang tadi apa gimana. Zhu Luo senang energi alternatifnya sampai jutaan miliar. Hadiah menyelesaikan gelombang monster paling tinggi di dunia alternatif pertama kali sangatlah banyak. Sistem juga mengatakan Zhu Luo dapat pengaturan ulang kelasnya dan bisa memilih satu dari 7 mythical core class. Ini 7 kelas yang bisa dia pilih. 100 tahun yang lalu, Shu Luo itu seorang warrior. Tapi dia tahu kelas terkuat di dunia alternatif itu adalah Beastamer. Hanya saja jumlah energi alternatif yang dibutuhkannya untuk meningkatkan diri sendiri dan petnya itu sangatlah banyak. Jadi sulit dikembangkan. Tapi kali ini sangat berbeda. Dia reinkarnasi dan mempunyai jutaan hadiah yang nganggur. Tentu saja pilihan pertamanya adalah Necromancer. BTW aku akan panggil dia Zhang Yue saja. Kata sistem hanya ada 4 mythical class di dunia alternatif. Zhang Yue senang, pertumbuhan awalnya saja 100 star. Ini status Necromancer. Kalau yang ini skill Necromancer, ada 3 skill. Yang pertama, Soul Harvest. Yang kedua, Undead Evolution dan Death Reduction. Kalau mau baca secara rinci, silakan di-pause saja. Lanjut, kecerdasan pet dari Beastamer bisa diperoleh dari hadiah misi dan kualitasnya nggak bisa ditingkatkan. Zhang Yue tidak menyangka Necromancer bisa mengembangkan hewan peliharaan dan juga memanen hewan peliharaannya sendiri. Sudah kuduga kelas mythical. Di kehidupannya dulu, dia menyelesaikan 70 dunia alternatif dalam waktu 10 tahun dan menjadi nomor 1 di kerajaan Dragon. Sekarang dia mulai dengan kelas mythical. Aku harus menyelesaikan level dengan sempurna sampai dunia terakhir. Nggak hanya menjadi yang terkuat di kerajaan Dragon, tapi aku juga akan menjadi nomor 1 di dunia. Zhang Yue sudah sampai di dunia alternatif pertama, Nightmare Sorcerer. Dari login Zhang Yue, sistem akan mencocokkan dengan area aman yang disebut Kota Doomsday. Ada peraturan untuk tidak bertarung di area aman. Sistem bertanya apakah dia tetap memakai ID Shu Luo. Katanya tidak, dan dia akan mengatur ID-nya menjadi 0. Oke, kalau gitu aku ngikut. Sekarang aku akan panggil dia Zero saat berada di dunia alternatif. Tapi kalau dia keluar dari dunia alternatif, aku akan panggil Zhang Yue. Zero yang akan melampaui segala hal di dunia ini. Selain Zero, juga banyak kelas shifter lain yang sudah sampai di kota Doomsday.
dan bingung, bukannya dunia alternatif itu harusnya banyak monster. Dia nggak tahu kalau ini zona aman. Monsternya ada di luar kota. Misi dunia pertama diumumkan dan bisa dilihat di status window masing-masing. Zero sudah memeriksa misi tersebut. Dunia Nightmare Source diceritakan monster-monster yang tidur di bawah hidup kembali dan sebagai penyintas, mereka diharuskan memutus kiamat dan menyingkirkan bencana kegelapan. Ada dua misi. Yang pertama, 1000 monster. Yang kedua, mengumpulkan 10 koin silver dengan menyelesaikan misi pertama. Kalau sudah menyelesaikannya, pintu dungeon boss pertama akan dibuka dan harus mengalahkannya agar bisa masuk ke dunia alternatif kedua. Zero bilang tata letaknya tidak berbeda dari dulu dan dia akan membeli peralatan terlebih dulu. Di sebuah toko, ada Charles, bos toko peralatan yang menyambut para pembeli. Zero juga mengatakan tempat ini masih sama saja. Peralatan yang paling bagus di sini 1 star. Charles bilang ke Zero kalau mempunyai barang dengan kualitas lebih baik lagi. Tapi butuh banyak koin koper. Zero mengeluarkan kantong isi 100 koin koper dan ingin tongkat 1 star. Tongkat itu sudah di tangannya dan membuat semua orang di sana sangat kaget dan bingung. Ada orang yang mengingatkan Zero kalau hadiah di dunia pertama itu hanya 10 silver dan katanya ada perlengkapan lain yang lebih layak. Zero membalas dengan berterima kasih sudah diingatkan dan pergi dari toko. Senjata bisa di-refinement atau penyempurnaan, tapi itu butuh energi alternatif yang banyak. Energi ini bisa didapatkan saat membunuh monster, tapi itu pun sedikit. Dan penyempurnaan ini untuk senjata bintang 1 tidak berguna. Banyak orang yang yakin Zero akan mendapatkan bencana nantinya. Zero sendiri memaklumi pikiran itu. Kelas shifter baru pasti hemat dalam uangnya. Energi alternatif yang didapatkan dari monster itu terbatas dan mustahil bagi mereka mau memperbaiki peralatan bintang 1. BTW ini status tongkat yang dia beli. Tongkat api dengan kekuatan magic 5. Beda dari orang lain, Zero tidak kekurangan energi alternatif dan mulai melakukan peningkatan pada tongkatnya. Peningkatan itu butuh 1 energi alternatif dan peluang berhasilnya 10%. Makin tinggi atributnya, makin banyak konsumsi energi dan peluangnya juga makin rendah. Dengan bersemangat, Zero mulai melakukan penyempurnaan pada tongkatnya. Zero melakukannya tanpa henti dan akhirnya peralatan itu berhasil dia tingkatkan ke level tertinggi. Total dia sudah melakukan 132 penyempurnaan dengan 985 energi alternatif yang dia gunakan. Atribut tongkatnya menjadi golden, dan ini status tongkat setelah ditingkatkan. Mempunyai skill burning yang bisa membakar lawan. Zero sangat senang, persiapan untuk bertempur sudah selesai. Sekarang mari kita mulai pertunjukannya. BTW ini status MC kita. Energi alternatifnya dengan nolnya 15. Artinya kuadrilion, lebih tinggi dari triliun. Lanjut, rintangan pertama kelas shifter dimulai dari dunia alternatif pertama. Nightmare Source, terlihat ada kelas shifter yang bertarung melawan monster Giant Rat. Dia kesulitan melawan itu karena dia takut mati. Tapi saat itu ada sebuah bola api yang mengenai tubuh monster tersebut dan langsung mengalahkannya. Serangan itu juga memicu efek burning. Yang datang ternyata Zero yang mendapatkan 2 XP dan 10.000 energi alternatif. Ternyata cukup banyak juga hadiah energi alternatifnya. Zero mengatakan kelas shifter biasanya datang dengan buff penuh, perlengkapan level max, dan juga membentuk sebuah party agar bisa mengalahkan mutan tikus raksasa ini. Party lain yang melihat itu sangat kaget dan bingung dengan kekuatan Zero, apalagi melihat perlengkapannya yang bersinar emas. Mereka tahu itu hasil upgrade, tapi gimana caranya orang yang baru ke sini mempunyai banyak energi alternatif. Tapi ketiganya langsung paham orang itu pasti orang yang tidak boleh diganggu.
Zero perlu mengalahkan monster level tinggi agar bisa mendapatkan XP yang lebih banyak dan cepat naik level. Di Nightmare Source, kecuali monster mutan tikus ini yang di level 1-2, ada monster lain bernama Poison Spider level 3-4, lalu Iron Armor Scorpion level 5-7, dan juga Wild Boar level 8-9. Dan diakhiri ada bos dunia alternatif pertama, Raja Babi Hutan level 10. Monster level 3 ke atas ada di Doomsday Factory, dan itu pilihan terbaik bagi Zero. Saat mau pergi, 3 orang ini mendatanginya dan mengajak Zero menjadi anggota tim mereka. 2 wanita di sana menawarkan sesuatu yang membuat banyak pria terpancing. Tapi bagi Zero itu tidak ada gunanya, dan dia segera menolak tawaran itu. Setelahnya, Zero pergi meninggalkan 3 orang tersebut. Ketiga orang ini merasakan aura menakutkan dari Zero yang lebih menakutkan daripada monster. Dan melihat kalau arah tujuan Zero adalah Doomsday Factory yang banyak monster level tinggi dan berbahaya. Setelah itu, terlihat Zero dengan mudah melewati kumpulan monster yang menghadangnya. Ada Giant Rat, ada juga Poison Spider. Poin XP mengalir terus, dan akhirnya Zero level up menjadi level 2 dan membutuhkan 250 poin XP untuk naik level lagi. HP-nya naik 30 poin, mananya 12 poin, dan ada juga poin atribut 6 gratis. Tak selang beberapa lama setelahnya, Zero dengan mudah menyapu bersih monster-monster lemah di sana, dan sudah naik ke level 3. Ini peningkatan statnya sama, tapi kali ini dia mendapatkan satu skill Small Fireball. Zero tidak menyangka bonus level up-nya lebih tinggi 6 kali lipat dari kelas shifter biasanya. Dia masih ada 18 poin atribut yang bisa didistribusikan ke statnya. Dan kelas Beast Tamer punya jalur pertumbuhan yang sama seperti para penyihir. Zero akan memastikannya casting sihir bisa lebih cepat dengan output yang stabil dan juga meningkatkan kelincahannya. Tapi profesi ini punya kelemahan dengan skill ketahanan dan akan menyusahkan bagi mereka yang punya energi alternatif terbatas. Tapi dalam hidupnya kali ini, yang paling aku tidak kekurangan adalah energi alternatif. Zero ingin meningkatkan skill Small Fireball. Setelah itu, Zero menghabiskan 3000 energi alternatif dan skill Fireball menjadi Medium Fireball. Damage-nya menambah dan efek burning menjadi naik 6%. Zero senang dengan hasil tersebut. Medium Fireball adalah skill kelas A dan tidak bisa tinggi lagi karena profesi Zero yang masih rendah, dan bisa di-upgrade kalau dia ganti profesi. Dari misinya, kalau menyelesaikan 2 misi yang ada, dia akan naik level ke level 8 apapun yang terjadi. Dan itu akan cukup untuk melawan bos dan menyelesaikan misi dunia pertama. Saat itu, Zero mendengar suara dari belakangnya dan ada sebuah pintu besar. Zero tanpa tunggu lama langsung membuka pintu itu dan melihat adanya orang bernama Carl yang terluka parah. Dia meminta tolong pada Zero. Dunia alternatif ini seperti game biasa, tapi bedanya kalau dia mati di sini, mati di dunia nyata juga. Ada orang di depannya, adalah NPC. Carl menceritakan apa yang terjadi dan meminta Zero untuk mengalahkan Iron Armor Scorpion. Sebagian besar item yang didapatkan dari misi NPC lebih baik daripada membunuh monster. Dan ini adalah misi yang bagus untuknya. Zero menerima misi itu dan ini detail misinya. Ada 30 Iron Armor Scorpion dan kalau dia berhasil mendapatkan peralatan bintang 1 secara acak. Saat itu Zero menyadari ada sebuah gerakan di depannya. Dia mulai melihat ke sana dan bersiap. Sepertinya tidak hanya ada satu monster di sekitar sini. Tapi menyelesaikan misi adalah prioritas utamaku saat ini. Muncul banyak sekali pasang mata yang melihatnya dari kegelapan. Monster dunia pertama, Iron Armor Scorpion, sudah lama tidak bertemu denganmu. Ini bentuknya. Mereka ini mempunyai skill Iron Armor dan Collision level 5. Scorpion itu sudah maju menerjang Zero.
Zero mengeluarkan tongkat sihirnya. Setelah tongkat itu sudah di tangan, bola api ukuran sedang mulai terbang menuju ke lawan. Scorpion ini seakan tidak peduli dan memakai skill collision, menerjang maju ke Zero, memaksanya untuk mundur dari sana. Tapi Zero tidak mundur begitu saja. Dia juga sudah menyiapkan mantra sihirnya lagi. Sihir keduanya itu berhasil mengalahkan Iron Armor Scorpion dan mendapatkan 50.000 energi alternatif. Zero tahu medium Fireball cukup kuat, tapi butuh mana yang banyak juga untuk menggunakannya. Zero melanjutkan dengan mengalahkan kelompok Scorpion itu, karena dia tahu saat mengalahkan banyak Scorpion dan menurunkan jumlahnya secara signifikan, akan memicu bos Iron Armor Scorpion untuk muncul terlebih dulu. Dan itu yang terjadi sekarang. Zero merasakan niat jahat dari bos Scorpion yang datang dari bawah tanah. Zero sudah waspada dan akan mengalahkan bos tersebut lebih dulu, sebelum mananya habis. Medium Fireball sudah dia terbangkan menuju lawannya. Bos Scorpion menahan itu dengan capit besarnya dan serangan Zero tidak begitu berefek padanya. Cangkang itu begitu tebal. Zero menunduk menghindari serangan ekor Scorpion yang sangat cepat. Zero dengan gerakan cepat juga sudah sampai di atas tubuh bos Scorpion dan menyiapkan serangan. Bagaimana dengan ini? Medium Fireball terkena dalam jarak yang dekat dan menghasilkan ledakan yang sangat besar di tubuh bos Scorpion. Setelah itu Zero turun dari sana dan bilang mananya sudah habis. Beruntung itu saat pertarungannya sudah selesai. Kayaknya bos Scorpion ini belum mati, cuma pingsan. Zero bersiap untuk memberikan pukulan terakhir padanya dan misinya akan selesai. Tapi saat itu ada seseorang dari belakang dan bersiap dengan pedangnya. Bahkan sudah ada orang lain yang ada di capit bos Scorpion itu. Mereka ingin merebut serangan terakhir pada bos Scorpion milik Zero. Zero menghindari serangan orang itu dengan gerakan yang sangat elegan. Akhirnya kalian muncul juga. Senyum Zero seperti sudah mengetahui keberadaan mereka dari tadi. Orang ini mulai panik. Apa kau sudah mengetahui ini sejak lama? Beberapa orang leveling dengan jujur. Sementara ada juga orang yang secara diam-diam orang dan menjual equipment. Tapi sayang sekali, kau memilih orang yang salah. Musuh yang pernah aku hadapi sebelumnya 1000 kali lebih kuat darimu. Medium Fireball sudah dikeluarkan. Penyusup ini kaget dan tidak percaya. Fireball itu sudah terkena tubuhnya. Temannya yang tersisa sangat kaget bukan main. Temannya itu sudah dikalahkan dengan mudah. Dia bertanya, bukannya kau sudah kehabisan mana? Gimana kau bisa menggunakan satu skill? Zero bertanya balik, kalau nggak seperti itu, apa kau akan muncul? Ternyata itu hanya tipuan Zero agar bisa memancing kedua orang ini muncul. Saat itu muncul energi ungu. Sistem memberikan selamat. Soul Harvest dipicu setelah mengalahkan Iron Armor Scorpion. Dan apakah Zero mau menyerapnya sebagai hewan peliharaan? Tentu saja, Zero langsung menyerap jiwa tersebut dan tak lama setelahnya di kaki Zero muncul sebuah bayangan dan bayangan itu semakin membesar membentuk satu monster. Sistem mengatakan Zero sudah mendapatkan pet baru, Iron Armor King Scorpion. Level normal, munculan itu membuat orang ini yang ingin menyerang Zero begitu ketakutan. Ini stat King Scorpion. Karena efek Necromancer, loyalitas petnya tidak terbatas. Efek Necromancer, pet ini bisa ditingkatkan dengan memakan 10 pet lain level biasa. Efek Necromancer juga, energi alternatif untuk meningkatkan tingkat King Scorpion berkurang 50%. Zero mengatakan inilah alasan besar Beast Tamer sangat sulit berkembang karena konsumsi energi alternatif yang begitu banyak. Tahap awal biasanya menghabiskan 2 kali lipat energi alternatif untuk meningkatkannya. Tahap selanjutnya butuh banyak pet lain untuk meningkatkannya, dan itu tidak mungkin bagi orang lain untuk membelinya. Tapi berbeda dengan Zero yang tidak kekurangan energi alternatif, yang menjadi kunci kemenangannya.
Setelah itu, Iron Armor King Scorpion ditingkatkan ke level A. Dia punya skill pasif Man of Steel level A juga, yang bisa mengurangi damage sebesar 30%. Orang ini kaget dan bertanya, kau ini siapa? Nggak mungkin Beast Tamer punya kekuatan sekuat ini. Zero sejak awal sudah tahu ada orang yang memperhatikannya dari kegelapan. Dia kira itu seorang assassin yang memangsa pemula sendirian. Tapi Zero sudah paham betul apa yang ingin dilakukan orang-orang ini. Ini orang yang tadinya bersemangat malah menangis. Dia memilih orang yang salah. Zero tersenyum. Ayo teman baruku, biarkan aku melihat kekuatanmu. Saat itu ada sebuah bayangan yang bergerak begitu cepat. Dan itu adalah capit besar King Scorpion yang terkena perut orang ini. Orang ini masih hidup dan memohon untuk tidak dibunuh. Di dunia ini, jika kau ingin membunuh orang lain, bersiaplah untuk juga dibunuh. Dan ya, itu adalah akhir di mana NPC nggak tahu diri ini muncul. Setelah itu, Zero kembali ke Carl, dan Carl berterima kasih kepadanya sudah membalaskan dendamnya. Misi tersebut sudah selesai. Selain dia mendapatkan XP, Zero juga mendapatkan 1 koin silver, energi alternatif 3 juta, dan mendapatkan item Magic Necklace dan item Iron Armor Leggings. Levelnya juga naik ke level 4. Zero penasaran dan melihat bagaimana stat item barunya itu. Ini stat Magic Necklace. Bisa menambah 5 poin mana. Kalau Iron Armor Leggings bisa menambah Physical Defense dan Magic Defense. Zero begitu senang karena dia perlu meningkatkan mananya. Sekarang dia mendapatkan item yang sempurna dengan kebutuhannya. Dia juga meningkatkan item tersebut dan berhasil mendapatkan atribut gold, Sanctuary, Source of Magic, dan Iron Armor Hero Guard. Zero sudah memakai item barunya. Dengan item ini dan King Scorpion, Zero bisa naik level 5 dengan cepat. Tapi saat itu muncul sebuah pemberitahuan, pengumuman regional, muncul ke seluruh class shifter yang ada. Class shifter yang ada di kota apokaliptik, nama lain dari kota Doomsday. Muncul sebuah Secret Realm level 5 di dekat kota. Durasi Secret Realm ini 1 jam. Semua profesional diundang ke sana untuk menantangnya. Dan orang pertama yang menerobos Secret Realm akan mendapatkan hadiah besar. Semua orang sangat kaget, itu adalah Secret Realm level 5. Zero melihat jarak ke sana itu tidak begitu jauh. Kalau dengan kekuatannya saat ini, hadiah pertama itu aku harus mendapatkannya. Zero bersemangat. Jadi di dunia alternatif juga ada Secret Realm yang akan muncul. Setelah pemberitahuan itu, banyak profesional yang mulai mengajak lainnya untuk ikut menantang Secret Realm dan membentuk sebuah party. Tapi banyak orang yang ragu karena level Secret Realm itu lumayan tinggi. Tapi itu kenapa mereka perlu membentuk sebuah tim. Zero juga sudah sampai di dekatnya dan melihat begitu banyak orang yang ingin masuk ke Secret Realm. Zero kaget saat ada orang yang menyuruhnya minggir. Dia pun memberi jalan pada orang yang memakai armor begitu mencolok dan dengan percaya diri melewati orang-orang di sana. Dia adalah Liu Yao, putra orang terkaya di kota Linhai. Liu Yue yang mempunyai 3 toko obat besar di kota dan kekayaannya mencapai 1 miliar. Saat itu ada satu wanita, kelompok Liu Yao yang mengenali Zhang Yue dan bertanya kenapa dia ada di sini. Dari ingatan Zhang Yue, wanita ini adalah mantan pacarnya, namanya Lin Yueji. Yueji dengan nada mengejek mengatakan kau itu cuman Beast Tamer yang bahkan tidak mampu membelikannya Jesse dan ingin bertarung di Secret Realm level 5. Apa itu masalah buatmu? Tanya Zhang Yue yang dengan nada tajam. Tentu itu membuat Yueji kaget. Apa yang terjadi? Seharusnya orang ini memohon padanya untuk memberikan kesempatan seperti dulu. Yueji membanggakan Liu Yao yang katanya orang kuat dan memenuhi syarat untuk masuk ke Secret Realm. Liu Yao bertanya gimana rasanya dicampakkan. Kau harus sadar diri dan tidak bertahan. Zhang Yue masa bodoh dengan itu.
Orang itu hanyalah barang bekas yang pernah aku pakai. Jika kau mau, ambil saja. Sedangkan Secret Rim, menurutku pasti ada orang yang bermimpi. Yue Ji sangat marah dan mengadu ke Liu Yao, memintanya segera memberikan pelajaran ke Zhang Yue. Dengan senyumannya, Zhang Yue memberikan sebuah saran. Aku menyarankanmu untuk menghargai hidupmu. Yue Ji marah-marah dan begitu tidak suka dengan sikap Zhang Yue. Tapi Liu Yao yang dari tadi merasa aneh, karena dia melihat Zhang Yue ini profesinya tidak terlihat jelas dan seolah sengaja disembunyikan. Liu Yao mengatakan, lupakan saja, aku buru-buru masuk Secret Rim dan hanya buang-buang waktu di sini bersamamu. Aku akan mengampunimu kali ini. Kelompok Liu Yao dipimpin olehnya segera masuk ke dalam Secret Rim. Dia bertanya apakah mereka sudah membawa scroll kebangkitan. Sepertinya ini adalah scroll kebangkitan. Kalau mereka mati di dalam dunia alternatif, bisa hidup lagi dengan memakai scroll ini. Setelah kelompok Liu Yao sudah pergi, datang orang yang mendekati Zero. Dia bilang kalau kita ini orang miskin, lebih rendah dari orang itu yang generasi kedua orang kaya. Jika kau merasa dirimu pecundang dan gak bisa dibandingkan dengan orang lain, kau harus mencari cara untuk membuat dirimu lebih kuat. Ya, memang semakin miskin orang, kemungkinan terjun ke jalan yang salah sangat tinggi. Tapi itu tidak ada hubungannya denganku yang dulu dipanggil Sura. BTW, scroll kebangkitan ini harganya 3.000 yuan, di rupiahnya 6,5 juta, dan kelompok Liu Yao punya satu masing-masing orangnya. Scroll ini bisa digunakan 2 kali dalam 7 hari. Zero mengatakan di Secret Rim pada dasarnya dijaga oleh Monster Lord. Dengan kekuatannya dia bisa menghadapi monster biasa, tapi dia khawatir nggak bisa menghadapi final boss monster. Kecuali Iron Armor Scorpion King miliknya dan Zero naik ke level 5. Dengan item dan poin keterampilan penuhnya, Zero yakin bisa aman dalam duel 1 lawan 1. Zero berbalik dan seperti ingin masuk ke dalam. Sementara itu, di dalam Secret Rim, Liu Yao dan kelompoknya sudah masuk. Yue Ji bertanya, kenapa Liu Yao tidak memberikan pelajaran ke Zhang Yue yang menindasnya. Katanya di situ ada banyak orang. Kalau ada orang sengaja merusak reputasi keluarga Liu dan guild miliknya dengan alasan dia Liu Yao tanpa pandang bulu, itu akan menjadi kerugian daripada keuntungan. Dia menenangkan Yue Ji. Liu Yao akan membuat Zhang Yue berlutut padanya dan meminta maaf langsung ke hadapannya. Yue Ji yang mendengar itu langsung berterima kasih pada Liu Yao. Sementara itu, Zhang Yue atau Zero yang sudah mulai mengalahkan banyak Iron Armor Scorpion di dalam Secret Rim. Beast Tamer dan petnya butuh XP yang sama. Untung persyaratan untuk pet Necromancer dia dikurangi menjadi setengahnya. Di tahap awal, Zero hanya perlu memberikan Iron Armor Scorpion mengalahkan beberapa monster biasa untuk meningkatkan dengan cepat. BTW, ada pengamat yang melihat bagaimana kekuatan Zero. Mereka ini tidak menyangka orang yang mengganggu Liu Yao ternyata sekuat ini. Saat Zero sudah selesai, datang 3 wanita yang tujuannya begitu jelas, ingin digendong sama Zero. Tapi Zero melewati mereka bertiga, tidak tertarik dan menolak mereka. Setelah itu ada pengumuman sekali lagi. Secret Rim level 5. The Apocalypse City akan tutup dalam 10 menit. Zero sudah membuat sebuah rencana dengan petnya yang level 5. Sebagai pertahanan, sebagai pelindung internal di barisan depan. Zero di belakang bisa fokus pada damage. 10 menit sudah cukup bagiku. Zero sudah masuk ke dalam sebuah portal yang kayaknya di mana bos terakhir berada. Sementara itu di suatu tempat terlihat ada kelompok Liu Yao yang begitu kesal karena mereka sedikit lagi bisa mengalahkan Scorpion Lord. Kata mereka itu adalah Scorpion Lord level 7 dan mereka adalah profesional level 3 akan terbunuh di sini. Yue Ji bilang kalau monster di sini terlalu kuat. Penting untuk mereka menyelamatkan hidup dulu.
Orang ini membenarkan dia segera mengeluarkan sebuah scroll. Ayo gunakan gulungan kebangkitan untuk pergi sebelum monster itu mengejar. Kalau tidak, kita akan mati. Saat itu ada cahaya biru yang membuat Liu Yao kaget. Mereka menoleh ke sebuah bukit di mana terlihat ada seseorang yang baru datang. Itu Zero yang sudah sampai di lokasi bos terakhir Secret Rim. Liu Yao sangat kesal. Apa kau masuk ke sini sendirian? Apa kau tidak takut mati? Zero menanggapi pertanyaan itu hanya dengan senyuman mengejek. Melihat Liu Yao yang sudah babak belur. Liu Yao sangat marah melihat senyuman itu dan ingin memberinya pelajaran. Tapi dua orang ini mengingatkan kalau penting untuk hidup. Dan satu orang mengatakan monster itu akan datang. Entah ini siapa yang mengatakan, dia menyupai Zero yang terlalu percaya diri pada kemampuannya dan menyupai main di sini. Kayaknya Liu Yao. Sistem memberikan sebuah misi, Gatekeeper Secret Rim, Iron Armor Scorpion, Leader, level 7, Fisik, Departemen, Lord, Monster. Zero tidak peduli apa yang dibicarakan Liu Yao dan mengabaikannya. Saat itu ada retakan di dalam tanah dan muncul sosok monster di depan Zero. Ini stat monsternya dan mempunyai skill Iron Armor Crash. Zero sudah menduga ini. Dia ini berbeda dari para minion. HP-nya lebih banyak. Zero memanggil monster miliknya dan dengan skill defense, dia menahan serangan monster terakhir itu. Zero senang dengan skill Iron Armor Scorpion. Bahkan monster tipe Lord tidak bisa mengalahkannya. Zero yang di belakang mulai menembakkan Fireball yang mempunyai efek burning. Setelah beberapa serangan terlihat monster Lord yang cangkangnya lecet-lecet, tapi masih utuh. Peliharaan Zero sudah maju dan menangkap kaki monster Lord dengan dua capit besarnya. Zero menyiapkan banyak sekali Fireball dan Fireball itu mengarah ke mulut monster Lord. Ledakan beruntun Fireball menyebabkan luka parah di wajah monster Lord, membuatnya sangat marah dan mulai maju menerjang Zero. Tapi itu adalah usaha terakhirnya, karena tak selang beberapa lama, monster Lord sudah terjatuh dan mati. Zero berhasil mengalahkan monster Lord sendirian. Sistem memberikan selamat untuk orang pertama kali menyelesaikan Secret Rim level 5. Dia menerima hadiah Secret Rim Book level Black Iron. Pemberitahuan itu juga disampaikan ke seluruh orang di dunia alternatif pertama. Dan bingung siapa itu Zero yang bisa membersihkan Secret Rim level 5 sendirian. Yueji yang di sana sangat kaget. Level semua orang di sini kebanyakan 1-3. Sedangkan monster di sana setidaknya 6 atau 7. Bagaimana ini bisa terjadi? Liu Yao bilang apa itu mantan pacarmu. Berapa menit dia masuk setelahnya pemberitahuan itu muncul. Yueji tidak percaya. Liu Yao juga melihatnya juga kan. Bagaimana orang itu bisa mengalahkan monster level 7 coba. Liu Yao pun setuju dan yakin pasti ada orang lain yang melakukannya. Orang yang bisa membunuh monster Lord itu pasti bukan orang sembarangan. Dia menyuruh bawahannya menemukan orang yang bernama Zero itu. Jangan ragu membayar berapa banyak uang untuk memasukkannya ke dalam kuil Supreme miliknya dan bekerja di bawah kakinya. Kembali ke Zero yang kagum melihat drop item yang dijatuhkan dari monster Lord. Yang menjadi perhatiannya adalah Secret Scroll ini yang bisa di-upgrade dengan 1000 energi alternatif. Kalau dibuka akan mendapatkan 1 silver dan ada 1 misi berhadiah level Black Iron. BTW, aku nggak tahu ini chat apa. Muncul sistem bisa menampilkan sesuatu ke semua orang. Kayak pengumuman barusan. Dan mereka ini mengatakan Secret Scroll ini begitu bagus kalau ditingkatkan levelnya. Dan hadiah misi dengan Secret Scroll sangat bagus. Ada yang ingin membelinya. Zero tanpa menunggu lama mulai meningkatkan Secret Scroll itu dan sampai ke tingkat tertinggi. Zero tidak menyangka akan melihat Secret Scroll level King. Kalau ada di pasar, mungkin Secret Scroll ini harganya ratusan ribu yuan. Zero tidak akan menjualnya.
karena tujuannya adalah melewati dunia alternatif ini. Zero sudah menggunakan level 5 Secret Scroll level King. Dia mendapatkan 1 koin gold dan ada misi berhadiah menyelamatkan penyintas level King. Kalau misi ini berhasil, Zero akan mendapatkan hadiah yang sangat bagus. Zero melihat misi ini kesulitannya level 100. Hadiahnya tidak diketahui dan misi ini hanya mengawal NPC. Nama NPC-nya Ailing. Misi meminta Zero membawanya ke safe zone di Doomsday Town, tapi punya batas waktu 12 jam. Kalau tidak tepat waktu, misinya akan gagal dan misi berhadiah ini akan hilang permanen. Zero melihat map di area level 10, Berserk Forest. Entah maksud peta ini apa, lokasi Ailing atau gimana. Zero tahu di sana ada wild boar yang muncul berkelompok dan sulit dihadapi. Mereka ini monster level 10. Zero mulai mencari keberadaan Ailing yang kayaknya memang di area level 10 yang ditunjukkan peta ini. Sementara itu Ailing yang sedang menangis sedang dikejar wild boar. Tapi saat itu ada sebuah fireball yang menghantam wild boar yang sedang mengejar Ailing. Zero sudah sampai dan berhasil menyelamatkan Ailing tepat waktu. Ailing bertanya apakah Zero menyelamatkannya. Tentu saja, Ailing pun sudah dia temukan. Waktu tersisa 10 jam. Zero mencari Ailing sudah 2 jam dan akhirnya ketemu juga. Wild boar di hutan mulai berteriak. Zero bingung apakah ini bagian dari misi. Kalau Ailing ditemukan, wild boar di hutan akan menjadi gelisah. Ada satu wild boar yang berlari maju. Zero menghalau itu dengan fireball dan berhasil mengenai wild boar tersebut. Tapi bukan hanya satu yang datang, tapi kelompok dalam jumlah besar sudah mengepung Zero. Mereka ini kuat, perlengkapan mythical class dengan atribut gold staff dan rank A fireball belum bisa menggoresnya. Zero pun kesal kalau Aileen di sini misinya akan gagal. Zero memanggil Armor Scorpion dan menyuruhnya segera melindunginya. Armor Scorpion memahami itu dan mulai menahan serundukan para wild boar. Zero sendiri sedang menyiapkan sebuah serangan, Super Fireball Skill. Serangan itu berhasil mengenai satu wild boar dan langsung mengalahkannya. Zero senang serangannya berhasil. Dia segera menyuruh Armor Scorpion melukai mereka lagi dan menjalankan rencana yang sama. Setelah itu, banyak sekali pemberitahuan bagaimana Zero mengalahkan wild boar. Mana Zero tinggal sedikit, wild boar terus berdatangan. Aileen bertanya apakah Zero baik-baik saja. Zero menenangkannya, aku akan terus melindungimu dan mengantarmu pulang. Violent Dust, wild boar itu lolos dari pengawasan dan menyeruduk Zero. Zero yang tidak tinggal diam mulai menembakkan super fireball. Ledakan fireball terjadi. Wild boar itu masih terlihat berdiri. Bahkan setelah fireball itu menghilang, wild boar itu masih bertahan. Zero selamat berkat HP-nya yang cukup tinggi dan juga Armor Scorpion yang sudah tidak bisa bertahan lama. Zero tidak menyangka misi berhadiah ini akan sulit. Tapi saat itu wild boar barusan terjatuh dan sistem memberikan selamat. Zero sudah naik 2 kali berturut-turut dan berkat itu banyak statnya yang meningkat. Dan segera upgrade skill serangannya dulu. Ini stat Zero saat ini, dia level 7. Lihat itu saldo energi alternatifnya. Nolnya kebanyakan sampai bingung ngitungnya. Zero juga tidak lupa item drop Lord Scorpion, Glory Lord Battle Ring. Atribut Gold yang punya kemampuan penetrasi bisa mengurangi pertahanan musuh 20 poin. Zero mulai merapal sebuah mantra skill Fireball yang kali ini terlihat begitu besar. Fireball ukuran besar sudah menghantam wild boar yang tersisa dan dengan mudah mengalahkannya. 2 serangan Fireball bisa mengalahkan wild boar. Beda dari sebelumnya, Zero membutuhkan 7 atau 8 serangan. Dan setelah itu terjadi hujan Fireball. XP mengalir terus. Semakin banyak wild boar yang bisa dikalahkan Zero. Dan akhirnya, aku berhasil mengalahkan gerombolan wild boar tersebut.
Selama dia bisa membawa pulang Aileen ke Doomsday Town, misinya akan selesai. Tapi kedamaian Zero belum selesai. Datang seseorang yang sangat kagum, Zero belum mati. BTW, itu adalah Liu Yao dan Yue Ji tanpa bawahannya. BTW, Liu Yao ini profesinya Sword Shield. Supreme ini nama guildnya. Aku nggak punya waktu untuk kalian berdua pergi sana, kata Zero mengusir mereka. UAG senang Liu Yao sudah level 5 dan dengan golden equipment miliknya, nggak ada pemula yang akan bisa mengalahkannya. Liu Yao mengeluarkan pedangnya. Kau beruntung sebelumnya, aku mengampunimu, tapi sekarang waktunya pembalasan. Zero melihat keduanya ini dengan wajah penuh perhatian. Kau ingin membunuh? Majulah. Liu Yao maju. Kita lihat siapa yang lebih brutal, mulutmu atau pedangku. Tebasan pedang Liu Yao sudah tiba, tapi Zero tidak terluka dan pedang itu tidak bisa menembus tubuhnya. Bagaimana bisa? Tanya bingung Liu Yao. Yue Ji juga bingung, Zhang Yue itu hanya beast tamer. Kenapa Liu Yao tidak bisa melukainya? Apa itu saja? Hah, sekarang giliranku. Zero sudah mengeluarkan skill Fireball, dan ukurannya itu tidak normal, membuat Liu Yao sangat kaget dan mulai panik. Aku ini presiden guild tertinggi dan putra tertua keluarga Liu, orang terkaya di kota Linhai. Jika kau berani melakukan sesuatu padaku. Perkataan itu tidak selesai. Zero tidak mendengarkan itu dan segera melemparkan fireball ke Liu Yao. Liu Yao yang terkena serangan itu sangat kesal. Itu benar-benar satu serangan saja. Tubuh Liu Yao sudah menghilang dan hanya menyisakan armornya yang menjadi item drop. Zero melihat sebuah pemberitahuan kalau Liu Yao yang menyerangnya duluan dengan niat jahat. Dia diberi nickname abu-abu. Kalau mengalahkan orang dengan nickname abu-abu dalam 10 menit, karma buruk tidak akan bertambah. Oke, ini penjelasan. Di dunia alternatif ini, nickname profesional biasanya berwarna putih, yang artinya mereka masih polos. Tapi ketika mereka dengan niat jahat menyerang profesional lainnya dengan nickname putih lainnya, warna nickname pelaku yang menyerang duluan akan berubah menjadi abu-abu. Kasusnya seperti Liu Yao. Dan dalam jangka waktu perlawanan, korban dianggap membela diri dan poin karma buruk tidak akan bertambah. Kalau korban gagal melawan dan nickname pelaku akan berubah menjadi merah dan mendapatkan poin karma buruk 100. Di bawah intervensi dunia alternatif, mereka dengan nickname merah tidak akan bisa masuk zona aman dan tidak bisa keluar juga dari dunia alternatif. Kecuali cukup banyak monster untuk menghilangkan karma buruk tersebut. Atau bisa juga menunggu hingga kematian datang. Profesional dengan nickname merah yang mati, kehilangan level dan XP, tapi juga meninggalkan sejumlah besar item dan equipment. Zero mulai memunguti semua yang terjatuh dari Liu Yao. Itu adalah equipment tingkat gold. UAG panik saat Zero benar-benar membunuh Liu Yao dan bingung sejak kapan Zhang Yue menjadi kuat. Yueji semakin panik saat melihat Zero yang berjalan mendekatinya. Dia bertanya apa yang ingin dia lakukan. BTW, Yueji sudah pakai jatah scroll kebangkitan. Sisa 2 kali. Kalau dia dibunuh sini, maka sisa 1 jatah. Dan itu tidak bagus. Karena harga scroll itu sangat mahal. Dia mulai bicara mengenai omong kosong. Zero tidak peduli dan berjalan melewatinya. Zero sendiri ada pikiran, Zueji mungkin nggak lakuin apa-apa sekarang, tapi kalau dia berbuat onar dalam misinya akan berpengaruh. Zero memutuskan tidak peduli pada Yueji yang membuang-buang waktunya saja, dan mulai berjalan bersama Aileen pergi. Yueji sangat marah dan beraninya Zhang Yue mengabaikannya. Setelah itu di kota Doomsday, Aileen sudah pulang dengan selamat dan berterima kasih ke Zero. Ini hadiah yang didapatkan Zero. Yang paling bagus dia dapatkan adalah Frost Magic Staff. Ada skill Small Ice Manipulation Technique.
dan dapat juga pet X level biasa dan mendapatkan peningkatan stat yang cukup banyak. Level dia juga naik. Zero mengeluarkan tongkat sihir Frost yang baru dengan kekuatan 2 star dan menambah 25 kekuatan sihir. Tanpa tunggu lama, Zero mulai meningkatkan tongkat sihir barunya dan dia melakukan itu sebanyak 144 kali dengan mengorbankan 22.356 energi alternatif. Zero mendapatkan atribut warna penuh, Destroyer, Frost, Scatter. Zero senang, makin tinggi kualitas equipment, semakin banyak energi alternatif yang dikonsumsi untuk mengupgrade. Zero melihat telur pet yang dia dapatkan. Dia bingung dengan telur ini. Karena ini hanyalah telur tingkat biasa. Bahkan ketika dia berburu monster, Zero juga mendapatkan banyak sekali telur pet tingkat biasa. Aku akan gunakan semua ini untuk makanan Iron Armor Scorpion milikku saja. Dengar itu tentu saja Iron Scorpion sangat senang. Dan setelah memakan semua telur tersebut, Pet Zero naik tingkat menjadi tingkat elit. Namanya pun berubah menjadi Silver Armor Scorpion. Seperti namanya, tubuh Scorpion berubah menjadi silver dan mengkilat. Statnya begitu banyak. Pokoknya dia tambah kuat. Zero mengatakan dengan staff bintang 2 dan Silver Armor Scorpion, ditambah semua equipment emas dari Liu Yao tadi, harusnya dia bisa mengalahkan bos terkuat di dunia alternatif pertama. Sebelum itu, aku harus mengisi kembali perbekalan. Zero sudah keluar dari dunia alternatif untuk persiapan. Setelah itu, dia keluar dari portal yang berada di kamarnya. Oke, BTW, portal ini bisa dibuka di mana saja sama kelas shifter. Dan kebetulan sebelum ini Zero berada di kamarnya. Dan saat itu ada panggilan masuk di HP-nya. Telepon itu memberitahu kalau Zhang Yue gagal membayar 390.000 yuan ke rumah sakit untuk pengobatan adiknya, dan rumah sakit akan menghentikan semua perawatan saudaranya. Zhang Yue menjawab, berikan nomor pembayarannya itu. Aku akan hubungi kembali dalam 10 menit. Dia ingin menjual peralatan dengan warna penuh dan mendapatkan jutaan uang. Membantu tubuh asli ini menyelamatkan adiknya. Itu adalah bantuan terbaik bagi tubuh ini. Tapi sayang, sistem mengatakan item dan equipment itu tidak dapat dijual maupun dijatuhkan. Zhang Yue tertawa hambar. Mungkin ini adalah efek negatif dari peningkatan buff 10 kali lipat. Zhang Yue sudah menjual koin perak yang dia dapatkan dari game dan hanya membutuhkan 10.000 saja. Dia harus mencari cara menghasilkan uang. Zhang Yue membuka sebuah forum di mana para kelas shifter berkomunikasi. Di sana banyak orang berdagang, meminta bantuan, dan lain-lainnya. Ada kerjaan untuk leveling, tapi itu butuh per jam agar bisa mendapatkan uang, dan pasti sangat lambat. Zhang Yue melotot melihat sebuah pesan yang menarik perhatiannya. Ada profesional nomor 1 di dunia dari kota Linhai yang akan membayar banyak uang untuk melatihnya. Dari yang menjawab mengatakan postingan ini muncul setiap tahunnya ketika ada profesional yang baru bangkit. Dan ada sebuah rumor kalau orang yang menerima misi ini, orang itu akan mati. Zhang Yue tersenyum, hadiah yang mengancam nyawa. Itu menarik. Zhang Yue langsung menelepon orang tersebut. Dia bertanya soal pelatihan dengan bayaran 300.000. Apa syarat yang orang itu berikan? Ada seorang wanita yang duduk di depan banyak sekali monitor. Dia mengatakan, pertama, itu untuk orang yang baru mendapatkan kelas miliknya. Kedua, membantu orang yang disebutkan untuk menyelesaikan misi dunia pertama dan melewatinya. Zhang Yue dengan percaya diri yakin, entah itu dunia pertama atau dunia kedua, tidak masalah. Dia juga meminta bayarannya dinaikkan menjadi 390.000. Karena itu banyaknya uang yang dia butuhkan untuk pengobatan adiknya. Wanita ini tidak masalah. Baiklah, kalau sudah selesai dia akan bisa mendapatkan 400.000 juga. Zhang Yue bertanya kapan bisa dimulai.
Wanita ini menjawab 10 menit. Orang itu akan menunggumu di titik spawn di kota Doomsday. Dan 10 menit kemudian, Zhang Yue sudah masuk ke dunia alternatif dan berada di kota Doomsday. Zero tahu melewati dunia pertama itu cukup merepotkan, tapi membawa seseorang akan menghabiskan 400.000. Itu adalah jumlah yang aku bilang cukup sesuai. Selama ada orang lain yang membayar. Zero menoleh melihat seseorang perempuan dengan pakaian tertutup. Dia bertanya, apakah kau orangnya? Wanita itu mengangguk pelan menjawab pertanyaan Zero. Orang-orang di sana ini mengenal wanita ini, yang katanya adalah disaster caster. Lalu dia memakai pakaian yang berbeda, orang-orang masih mengenalinya. Dan tahu kalau Beastamer Zero sepertinya mengambil quest tersebut. Oke, BTW sebelum lanjut di sini, orang di sini belum tahu kalau Zhang Yue ini adalah Zero. Masuk wanita ini. Lanjut. Zero menatap wanita itu dengan pandangan menyelidik. Tapi setelahnya dia meminta membentuk satu tim dan akan membawanya ke quest dunia pertama. Panel info wanita ini begitu misterius. Setelahnya kedua orang ini berjalan menuju quest. Zero menjelaskan mereka perlu menyelesaikan 2 quest persyaratan dulu untuk bisa mengalahkan 1000 monster dan mendapatkan 10 koin silver. Wanita itu sudah jelas mengetahuinya. Zero bilang setting dari dunia alternatif kau tidak akan bisa melukai monster dengan 5 level lebih tinggi dari levelnya. Meski Zero menurunkan HP mereka menjadi 1, itu nggak akan berguna. Kau nggak akan bisa mengalahkan mereka. Dan ya, kita akan menjalankan misi prasyarat itu dan mendapatkan level selama perjalanan. Zero sudah menggunakan staff Magic Frost dan menyerang Iron Armor Scorpion di depannya. Itu adalah skill yang dia dapatkan dari quest sebelumnya. Tidak begitu efektif seperti serangan Fireball, tapi ini adalah skill pendukung yang tidak buruk. Monster itu membeku. Zero bertanya, apa yang kau lakukan? Cepat kalahkan monster ini. Wanita ini kaget dan menuruti Zero. Dia mengeluarkan sebuah mantra sihir berwarna ungu. Dan saat sihirnya terkena, ada sebuah ledakan yang menghancurkan es, di mana monster itu terkurung. Wanita ini langsung naik 3 level. Tentu saja itu membuatnya kaget. Bagaimana bisa kok dia langsung naik 3 level? Karena tidak waspada, dia nggak sadar kalau ada Scorpion lain yang menyerang. Beruntung dia bersama Zero yang dengan cekatan menyelamatkannya sebelum terkena hantaman Scorpion besar itu. Setelahnya Zero memakai Super Fireball. Bola api super besar itu sudah sampai dan langsung meledak. Wanita ini yang diselamatkan Zero matanya berbinar, seperti layaknya orang yang terpesona. Zero bilang, bangunlah. Kita akan lanjut ke level selanjutnya. Setelah itu, keduanya melanjutkan perjalanan. Zero basa-basi dengan bertanya berapa umur wanita ini yang memperkerjakannya. Dengan tangan, dia menunjukkan angka 21. Biasanya orang yang awaken di umur 18. Jadi wanita ini harusnya mulai 3 tahun yang lalu. Dia bertanya kenapa levelnya masih rendah. Wanita ini berhenti, membuat Zero bertanya lagi apa ada masalah. Wanita ini membuka tudungnya dan berbicara. Terima kasih sudah membantuku. Sekarang kau bisa pergi. Aku akan memberimu bayaran terpisah. Jangan beritahu kakakku mengenai ini. Zero kaget, kukira kau tidak bisa berbicara. Zero juga tidak masalah, dia sudah berjanji ke kakaknya. Jadi aku akan membawamu menyelesaikan dunia pertama. Kakak yang dimaksud ini sepertinya adalah wanita yang di depan monitor sebelumnya. Ini cewek bingung. Apa Zero tidak mendengar kata-kata orang sebelumnya? Aku ini membawa bintang bencana. Dengan wadah bencana, kau akan terus ada dalam bahaya jika di dekatku. Zero bertanya apa itu wadah bencana. Aku penasaran soal itu. Kata wanita ini, itu karena disastrous caster yang bisa mengacaukan kehidupan orang lain. Saat itu tiba-tiba saja datang beberapa orang. Orang yang ada di tengah ini menjelaskan kalau ada orang yang menerima quest dari wanita ini, kau akan menerima kematian yang mengerikan. Tapi mereka yang berhasil
wanita ini akan mendapatkan banyak XP dan energi alternatif yang sangat besar. Dia memimpin saudara-saudaranya untuk membunuh wanita ini. Wanita ini panik, mereka itu di level 5 dan 6. Mereka mengejarnya dan menyuruh Zero segera kabur. Zero mulai mengeluarkan sihirnya. Bukankah aku sudah bilang bagaimana dengan 400 ribuku? Sebelum keduanya beradu serangan datang orang lain, kelihatannya pertarungan akan segera terjadi. Itu kelompok Liu Yao. Tim yang ingin menyerang Zero tahu siapa itu Liu Yao dan mulai panik. Dia ke sana dan menjelaskan apa yang akan dia lakukan dan tidak akan menghalangi jalan Liu Yao. Liu Yao tidak peduli dan menyuruhnya diam. Dia mendekati Zero. Ternyata kita sering sekali bertemu. Zero tersenyum. Apa kau kesini untuk memberiku lebih banyak hadiah? Jika aku mengingatnya, kau tidak akan bisa menggunakan scroll kebangkitan dalam 7 hari lagi. Liu Yao mengangkat tangannya. Bawahannya mengangkat senjata seakan sebuah tanda untuk segera menangkap Zero. Ternyata nama wanita ini adalah Suyan. Lanjut, Zero mulai bersiaga dengan serangan mereka. Melihat respon Zero membuat Liu Yao bingung. Dia kaget saat melihat apa yang dilakukan bawahannya. Dia langsung tahu dan menjitak salah satu dari mereka. Apa kalian nggak mengerti apa yang aku maksud? Saat aku bilang untuk pegang senjata, dan malah ini yang kalian pegang. Mereka akhirnya ingat di briefing dan mulai memasang sebuah formasi mengelilingi Zero. Bukan untuk menyerang, melainkan mengeluarkan kotak seperti hadiah dan memberikannya itu ke Zero. Suyan bingung apa ini. Lin Yueji juga kaget apa maksudnya ini. Liu Yao menyuruhnya diam. Liu Yao mengatakan, aku tahu kau tidak akan takut dengan kekerasan, dan aku nggak ingin itu terjadi juga. Itu sama saja menunjukkan mereka kurang tulus pada Zero. Ini adalah harta-harta langka yang aku pilih khusus untukmu dengan sepenuh hati. Selama Zero mau bergabung dengan guildnya dan bekerja untuknya, semua ini akan menjadi milik Zero. Dan bukan itu saja, dia bisa memberinya gaji 5.000 per bulannya. Yueji dengan ocehannya menyuruh Zhang Yue menerimanya saja, karena yang dia tahu Zhang Yue itu orang miskin. Dalam hati, Yueji tidak sabar saat Zero sudah bergabung. Saat bergabung dengan guild, Yueji punya kesempatan memberinya pelajaran. Aku adalah seseorang yang hormat pada orang yang lebih kuat dariku. Lagi pula, kenapa kau tidak menggunakan kekerasan saja? Karena mungkin aku akan mempertimbangkannya. Yueji begitu kesal dengan jawaban itu. Kau ini sudah gila, 5.000 per bulan itu tidak sedikit. Orang miskin seperti dirimu berani menolak tawaran saudara Liu Yao. Kumpulan ayam, apa kau pikir semua orang seperti dirimu? Lebih seperti anjing daripada manusia. Zero bertanya, apa kau tetap ingin bertarung? Jika tidak, pergilah dan jangan halangi jalanku. Liu Yao menyuruh bawahannya untuk membiarkan Zero pergi. Zero melewatinya dan melanjutkan perjalanan. Yueji kesal, kenapa membiarkan dia pergi? Dia benar-benar meremehkanmu loh. Liu Yao makin kesal dengan Yueji. Apa ada yang salah dengan pendengaranmu? Ini cewek benar-benar seperti anjing penurut. Menuruti setiap perkataan tuannya. Melihat Zero pergi, bawahan Liu Yao bertanya, dia orang yang pernah apa tidak apa-apa membiarkannya pergi begitu saja. Mendengar ocehan tidak berguna itu, Liu Yao memberinya sedikit pukulan di pipi orang itu. Apa yang kau tahu? Orang bilang apa yang tidak kau miliki adalah yang paling kau inginkan. Sesuatu yang mudah didapatkan berarti tidak berharga. Kata Liu Yao yang tampak menemukan sesuatu yang membuat hidupnya lebih menyenangkan. Yueji dengan mode genit bertanya, bukannya dia janji akan membunuh Zhang Yue untuknya. Kenapa dia berubah pikiran? Dan sejak kapan? Mungkin sejak Zero membunuhku. Kau bilang betapa miskin keluarganya. Jelas-jelas dia menggunakan equipment gold. Jadi bagaimana mungkin seorang beast tamer biasa menghasilkan damage yang begitu tinggi? Orang itu bukanlah orang sederhana.
aku harus merekrutnya ke dalam guild milikku untuk bekerja padaku. Yueji mendeci kesal. Dia merasa yang paling kenal dengan Zhang Yue dan bersumpah akan memastikan Zhang Yue bertekuk lutut padanya. Sementara itu, Suyan dan Zero. Suyan berterima kasih sudah melindunginya. Gak perlu terima kasih. Jika kau terluka dan mati, kemana aku harus mendapatkan 400.000 yuanku? Suyan dengan wajah merahnya mengatakan, lupakan. Kau tidak akan bisa menyelesaikan quest ini. Jika kau kurang percaya diri, kenapa kau memposting quest di forum? Dan selain itu, kau hanya tinggal keluar. Jadi kenapa kau memasuki dunia alternatif? Suyan bilang kalau dia ini sudah lama ingin menyerah, tapi berbeda dengan kakak perempuannya. Dia memiliki tubuh yang terkutuk. Dia memperlihatkan panel statusnya ke Zero agar lebih jelas. Kelas miliknya Curse Mage, kelas spesial dengan tubuh terkutuk. Dia tidak bisa membentuk monster seorang diri dan hanya bisa membentuk party dengan satu orang saja. Dia dan rekannya itu akan berbagi tubuh terkutuk. Di kondisi ini, hidupnya dan rekan itu akan terhubung. Kalau salah satu orang mati, keduanya mati, dan level mereka akan kembali reset ke 0. Tubuh terkutuk ini bisa hilang saat menyelesaikan dunia alternatif pertama. Dan kalau tubuh terkutuk di orang yang mengalahkannya mendapatkan banyak XP. Zero kaget mendengar adanya profesi spesial. Dengan kata lain, selain profesi utama, ternyata ada juga spesial profesi. Dan jika mereka membatalkan batasan profesi itu, kesempatan untuk evolusi ke sebuah potensi tingkat tinggi sangatlah besar. Dan bahkan mungkin menjadi profesi legendary atau medikal. Tapi malangnya kebanyakan orang tidak bisa membatalkan batasan itu dan menghilang seperti kebanyakan orang biasa, menghilang dari pandangan orang. Sejak Suyan Awaken dengan profesi spesial ini, 3 tahun dia mencoba ribuan kali, tapi tidak pernah berhasil. Dengan aturan tim di dunia alternatif, dia tidak bisa membentuk tim dengan orang dengan 10 level lebih tinggi darinya. Itu semakin menyulitkannya. Bagaimana orang dengan maksimal 2 orang level 10 bisa mengalahkan bos di dunia pertama ini? Suyan menangis dengan nasibnya yang buruk dan menyuruh Zero pergi saja. Zero tidak pergi dan bilang, bagaimana jika aku bisa? Aku bisa membantumu melalui dunia pertama ini. Mendengar ini, Suyan kaget dan berdiri. Apa kau serius dengan itu? Dalam hati Suyan mengatakan, sudah 3 tahun, dia bermimpi menghilangkan aturan profesi ini dan menjadi profesi yang dihormati orang. Apa itu benar-benar mungkin saat ini? Berhentilah mengeluh. Pertama, ayo selesaikan misi di dunia alternatif pertama. Di dunia alternatif pertama ini, pemilik kelas perlu memenuhi syarat terlebih dulu sebelum bisa menantang bos dunia pertama. Yaitu pertama, 1.000 monster. Yang kedua, mengumpulkan 10 koin silver. Itu yang dilakukan Zero sekarang, yang membantu Suyan memenuhi syaratnya. Suyan kaget dengan kekuatan Zero yang bisa mengalahkan 1.000 monster dalam waktu singkat dan membawanya juga. Karena persyaratan keduanya sudah selesai semua. Sekarang kita bisa melawan bosnya. Suyan menjawab, benar. Zero bertanya, ada apa? Karena melihat Suyan yang meresponnya begitu aneh. Kata Suyan, biasanya orang tidak sekuat Zero. Orang sekuat Zero harusnya tidak menerima permintaannya. Zero tersenyum, aku bukan orang biasa. Aku ini kelas menengah. Nggak tahu apa maksudnya aku di sini. Kemungkinan Zero sedang bercanda. Zero bahkan malu sendiri dengan perkataannya itu. Karena di benaknya, kalau dia mengatakan itu, dia keren. Tapi dia malah menyebutkan kekayaannya di dunia nyata. Suyan menanggapi itu dengan wajah berbinar memujinya. Sistem muncul. Karena 2 syarat sudah selesai, mereka bisa menuju tantangan bos. Hanya perlu menekan confirm dan mereka akan pindah ke tantangan bos. Gak tahu ini siapa yang menekan, sepertinya Suyan. Setelah menekan tombol itu, terlihatlah sebuah portal yang bisa mengantar mereka menuju ke lokasi bos dunia alternatif pertama.
Demon habis. Portal sudah terbuka. Zero bertanya, apa Suyan sudah siap? Suyan mengeluarkan tongkat sihirnya dan menjawab dengan semangat penuh. Keduanya pun berjalan masuk. Notifikasi sistem berwarna merah muncul menandakan kalau keduanya masuk ke ruangan bos dunia pertama. Ada batas waktu untuk melawannya, dan itu hanya 1 jam. Nama bosnya adalah Berserker Swine King. Kalau mereka gagal melebihi batas waktu, harus mengulangi misinya dari awal. 1.000 monster dan mendapatkan 10 koin silver. Zero yang sebelum kesini sudah bersiap memberikan banyak sekali item pendukung ke Suyan, seperti Revival Scroll, Instant Recovery Potion. Pokoknya item ini barang mahal. Walau aku yakin bisa mengalahkannya sendirian, akan selalu ada faktor yang tak terduga. Lebih baik berhati-hati daripada celaka. Zero mengeluarkan 2 item. Dia menggunakan armor yang dia dapatkan sebelumnya dan item lain yang dijatuhkan Liu Yao. Menggunakan Heroic Armor of the Protection ke Silver Armor Scorpionnya untuk bisa menahan serangan bos tersebut. Ini stat Silver Armor Scorpion. BTW, peliharaan ini ada stat loyalty. Kalau petnya mati, poin itu akan berkurang 10. Dan kalau sudah 0, pet itu akan menyerang balik pemiliknya. Dan poin loyalty ini tidak bisa kembali ke angka sebelumnya. Saat itu Suyan terkejut merasakan aura yang mencekam. Itu dia, kata Zero seperti sudah menunggunya. Muncul bos dunia pertama yang berbentuk babi mutan besar. Namanya Berserker Swine King, level 10. Punya skill Berserk, Wild Charge, Deadly Storm, dan Deadly Storm. Suyan menyemangati dirinya sendiri. Nama keluarga Suyan itu Fan Suyan. Dalam hati Suyan ragu-ragu, dengan full party saja pasti sulit. Apalagi sekarang hanya 2 orang. Zero melihat itu, kepercayaan diri Suyan menurun akibat banyaknya kegagalan sebelumnya, dan itu berubah menjadi rasa takut. Zero berjalan maju. Kalau begitu tetap di belakangku dan sediakan support atau healing pada Scorpion ketika dia membutuhkannya. Suyan bertanya apa yang akan dilakukan Zero. Aku di sini hanya untuk membersihkan ulah si babi kecil ini. Bos babi sudah maju. Zero juga sudah menyiapkan Super Fireball. Terjadi ledakan sesaat setelah Fireball itu mengenai bos babi. Tapi setelah itu terlihat bos babi yang masih baik-baik saja. Zero memujinya, dia mempunyai kulit yang tebal dan tidak mudah terluka. Bos babi tampak ingin menyerang Zero, tapi Silver Scorpion dengan cepat maju dan menahan serangan itu. Zero yang tidak terkena serangan mulai menyerang dengan continuous fireball. Seperti namanya, fireball terbang bergantian terus-menerus dan berhasil menghantam tubuh bos babi. Zero semakin yakin dengan rencananya pasti akan berhasil. Tapi saat itu bos babi memakai skillnya Wild Charge. Bos babi berhasil mengempaskan Silver Scorpion dan mendorongnya menjauh dari tubuhnya. Bos babi terbebas dan bersiap menyerang lagi. Zero cukup kesal. Memang tidak semudah itu untuk mengalahkannya. Bos babi lanjut dengan Reckless Charge. Kali ini lebih ganas dan cepat. Suyan menyuruh Zero untuk menghindari serangan itu. BTW di sini Suyan memanggil nama asli Zero, yaitu Zhang Yue. Silver Scorpion tampak mulai takut karena tuannya itu malah diam saja. Katanya, tunggu sebentar lagi. Sedikit lagi, tatapannya fokus melihat seberapa dekat bos babi itu menyerang. Bos babi sudah sangat dekat dengan Zero. Sekarang kesempatanku, kata Zero yang sudah menunggu momen ini. Super Ice Peak, muncul es tajam. Es tersebut membekukan pergerakan bos babi. Suyan tahu kalau bos dengan bintang level rendah cenderung punya resistensi 50% efek pembekuan. Itu tidak akan bertahan lama. Dan benar saja, bos babi dengan cepat sudah lolos dari pembekuan Zero. Suyan bilang dia marah. Kalau bos babi dalam keadaan berserk, dia akan mulai memakai skill Deadly Storm.
Sebelum bisa melawan balik, Silver Scorpion datang dan menahan pergerakan bos babi dengan dua capit besarnya. Bos babi berusaha melepaskan diri. Zero tidak akan membiarkan bos babi itu menggagalkan misinya dan menyuruh Suyan memulihkan Scorpion. Suyan paham dan mulai menyembuhkan Silver Scorpion. Dengan penyembuhan itu, Silver Scorpion bisa bertahan lebih lama. Suyan tahu walaupun terlihat mendominasi, dia tidak akan bisa bertahan lama. Dan mereka nggak akan bisa menutupi perbedaan kekuatan. Nggak perlu menunggu selama itu. Dan dengan ini, lebih dari cukup, kata Zero yang sudah menyiapkan Super Fireball. Zero tersenyum seakan melihat kemenangannya sudah dekat. Dance of Fire and Ice. Gabungan dua skill dengan elemen berbeda mulai terbang dan dengan telak menghantam tubuh bos babi itu. Meski monster level 10 dan 2 star, dia nggak akan bisa menahan serangan beruntun dari equipment kelas emas 2 star dan kelas mythic. Hujan fireball dan es Zero terus menghantam bos babi. Suyan yang melihat itu belum pernah melihat ada orang yang bisa menggunakan dua skill sehebat ini. Dan tak selang beberapa lama, bos babi tergeletak mati. Zero tersenyum, sistem sudah memberikan hadiah karena sudah mengalahkan bos dunia pertama. Zero mendapatkan buku skill Berserk yang akan dia simpan. Dan ada equipment jubah Berserk yang sepertinya dia akan jual. Sementara hadiah cincin War King of the Berserker level 10 akan Zero simpan untuk Silver Scorpionnya. Suyan masih kaget, sistem terus bermunculan. Dia sudah menembus batasan kelasnya dan sudah berevolusi menjadi kelas inti Tabu Sorcerer, kelas epic. Dia menangis, dia benar-benar berhasil melepaskan status kelas disasternya. Nggak hanya itu, dia juga berubah menjadi kelas core epic. Zero dan Suyan melihat sebuah panel pemberitahuan di atas langit. Itu juga muncul di tengah kota. Selamat pada kelas Shifter Zero dan Suyan yang berhasil mengalahkan World Boss Wild Boar King dan menyelesaikan dunia alternatif pertama. Tentu itu membuat kehebohan. Nama itu Suyan, orang yang tidak punya kemampuan bertarung dan selalu membawa sial. Ada orang yang membawanya dan berhasil mengalahkan bosnya sendirian. Di tempat Zero terlihat ada dua portal yang muncul, satu biru dan satunya merah. Dunia kedua sudah dibuka, Fortress Besieged by Undead, atau benteng yang terkepung oleh Undead, dan bisa dimasuki kapan saja. Yang merah ini adalah mengarah ke dunia kedua, dan Zero juga bisa menggunakan kembali ke dunia nyata menuju ke portal biru. Ayo selesaikan masalah yang lebih penting dulu. Zero berjalan menuju ke portal biru. Suyan bertanya kemana Zero mau pergi. Katanya, aku mau minta bayaran ke kakakmu. Suyan di sini kayaknya baru tahu kalau Zhang Yue itu ternyata Zero. Kelas shifter yang baru-baru ini terus menjadi perbincangan. Itu kenapa dia terus memanggilnya Zhang Yue. Dia tidak kenal kalau itu Zero. Setelahnya kita lihat di pusat kota Linhai di gedung Fan. Di dalam ada seorang pegawai yang memberitahu Nyonya Fan kalau ada panggilan. Nyonya Fan menerima panggilan itu dan memberitahunya, kalau pekerjaannya sudah selesai, aku akan memberikan rinciannya dan kau bisa mengirim uangnya ke sana. Fan menjawab akan memeriksa rinciannya dulu sebelum membayarnya. Kayaknya ini kakaknya Suyan. Dia tahu ini baru setengah hari dan orang yang menerima pekerjaan itu mengatakan sudah menyelesaikan questnya dan mengira Zhang Yue penipu. Tapi saat itu, Fan Suyan masuk ke ruangannya dengan wajah yang sangat senang memberitahu kalau dia berhasil. Kakaknya ikut senang. Apa itu benar? Suyan menjelaskan apa yang terjadi dan memberitahu kalau dia mendapatkan kelas epic Tabu Sorcerer. Kakaknya sangat senang karena belum ada kelas shifter dalam sejarah keluarga Fan yang mencapai level itu. Dia bertanya, mereka pasti mengirim banyak bantuan bukan? Suyan mengatakan tidak, hanya satu orang saja. Dengan wajah senang dan ceria, itu membuat kakaknya kaget dan nggak percaya. Itu membuat kakaknya kaget dan tidak percaya. Dengan cepat dia menuju ke mejanya untuk melihat rincian misi yang dikirim Zhang Yue.
Dia bertanya ke adiknya, apa mungkin orang itu yang jadi topik panas? Zero. Suyan menjawab singkat pertanyaan itu, iya, yang memang di forum sudah banyak orang yang membicarakan Zero, yang mungkin bisa menjadi ranker kuat di kerajaan Dragon. Kakak Van tersenyum senang. Kalian berdua memecahkan rekor dan menjadi tim pertama yang mencapai dunia kedua. Dengan nama keduanya, mereka bisa meningkatkan posisi kita di negara ini. Kita adakan rapat eksekutif sekarang. Kita harus memasukkan Zero ke Misty Rain Pavilion. Bagaimanapun caranya, demi menyelesaikan dunia kedua pertama kali. Untuk hal pertama kali ini kemungkinan bukan pertama kali di dunia, tapi pertama kali dalam angkatan tahun ini. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Aku akan cari manhwa baru untuk alur cerita baru lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.